Semangat pagi. Kali ini kita akan membahas salah satu pilar dari total productive maintenance. Pilar yang akan kita bahas kali ini adalah pilar focus improvement. Apa tujuan dari training focus improvement ini? Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengukur kerugian yang mempengaruhi tempat kerja. Yang kedua adalah untuk memutuskan sejauh mana kerugian ini harus dikurangi dalam suatu periode waktu sesuai dengan kebijakan manajemen. Yang ketiga, untuk mengatasi kerugian dengan cepat sehingga target TPM dapat dicapai. Poin-poin utama yang ada di dalam training focus improvement ini yaitu yang pertama, membentuk tim yang cakap. Maksudnya adalah membentuk tim yang berbeda-beda skill dan pengetahuan sehingga saling dapat menyempurnakan solusi yang akan dicari. Yang kedua adalah memakai metode yang terstruktur, di mana di sesi kedua pada training kali ini akan dijelaskan bagaimana step-step detail dari focus improvement yang bertujuan untuk memastikan bahwa solusi akan dikembangkan dan dapat mempertahankan kondisi yang ditingkatkan tersebut. Berikut adalah gambaran umum bagaimana produktivitas yang baik akan mempengaruhi keuntungan yang baik pula. Tujuan dari sebuah bisnis adalah pastinya keuntungan. Bagaimana bisnis tersebut akan mendapatkan keuntungan? Tentu saja di dalamnya ada sebuah perubahan atau proses dari resources menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai tambah, sehingga selisihnya kita bisa sebut sebagai keuntungan. Resources atau modal awal untuk sebuah bisnis biasanya terdiri dari material, orang, energi, peralatan, gedung, mesin, ataupun modal yang dalam bentuk uang pula. Normalnya, di dalam proses selain menjadi sebuah produk yang akan dijual, pasti juga kita akan membuat losses yang akan kita hasilkan. Pertanyaannya dalam gambar di sini adalah bagaimana caranya kita dapat meningkatkan keuntungan kita. Untuk sebuah bisnis itu ada optionnya ada dua. Yang pertama adalah tentu saja meningkatkan resources yang kita punyai sehingga throughput yang dihasilkan lebih besar. Tetapi tanpa melakukan perubahan apapun di dalam proses, maka seiring dengan peningkatan resources yang kita punya, maka losses yang akan kita hasilkan akan menjadi lebih besar juga. Sedangkan option kedua adalah bagaimana meningkatkan keuntungan tanpa menambah resources kita. Tentu saja kita harus melakukan perubahan di dalam proses kita sehingga losses yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Disinilah kita bersama-sama melalui sesi ini belajar bagaimana cara berpikir kita, mengubah pola pikir kita agar dapat menemukan dan berusaha untuk mengecilkan losses dengan metode problem solving focus improvement. Apa itu focus improvement? Focus improvement adalah sebuah problem solving. Yang pertama harus kita ketahui adalah problem solving terdiri dari dua jenis komponen. Yang pertama adalah proactive problem solving, di mana kita akan mencoba untuk mengatasi atau mencegah suatu masalah yang belum terjadi dan memastikan bahwa kita tidak akan menemui masalah tersebut di kemudian hari. Sedangkan yang kedua adalah reactive problem solving, di mana focus improvement ini dikategorikan. Pada kenyataannya, failure atau sebuah kejadian luar biasa yang menyebabkan kerugian besar pada perusahaan pasti pernah terjadi oleh siapapun dan dimanapun. Dan pastinya kita tidak akan mengharapkan kejadian itu berulang kembali. Maka dari itu,
Melalui fokus improvement ini, kita harus menganalisa apa akar permasalahan dari kejadian yang sudah terjadi tersebut dan memastikan agar tidak terulang kembali. Contoh simpel dari perbedaan proaktif problem solving dan reaktif problem solving adalah jaket pelampung dan ban. Keduanya adalah alat bantu agar kita dapat mengambang di air yang dalam. Kita contohkan saja, ada musibah di laut seperti Titanic, bahwa kapal lautnya terancam tenggelam. Nah, itu perbedaannya adalah jaket pelampung biasanya digunakan sebelum kita masuk ke dalam air, karena pastinya untuk menggunakannya secara benar butuh waktu setup yang lebih lama. Sedangkan ban normal biasanya dipakai ketika seseorang terlanjur masuk ke dalam air. Lalu seseorang akan melemparkannya dari atas atau di atas kapal untuk menolong orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam air tersebut. Secara garis besar, fokus improvement adalah sebuah langkah berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan yang teridentifikasi oleh analisa kerugian atau analisa losses yang ada di dalam TPM. Pada dasarnya semua problem solving seperti A3, OODA, DMAIC, dan lain-lain akan mengacu pada langkah berpikir yang sama pada metode Deming, yaitu PDCA. Yang kita bisa lihat adalah plan, do, check, action, dan dilakukan kembali plan, do, check, action kembali, dan terus kita katakan sebagai continual improvement. Pada kali ini pembahasan fokus improvement kita akan menyebutkan sebagai CAPDO. Pada dasarnya ini sama saja karena siklusnya berulang. Jadi kenapa CAPDO? Karena seperti disebutkan sebelumnya bahwa fokus improvement normalnya berangkat dari kejadian luar biasa yang pernah terjadi di masa lampau, sehingga apa yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengecek data historical, berapa banyak kejadian itu terjadi, berapa besar kerugian yang diakibatkan oleh failure tersebut. Maka dari itu terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari untuk mendukung fokus improvement ini. Apa saja beberapa hal itu? Untuk melakukan fokus improvement ini, hal pertama yang akan dilakukan sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, kita menggunakan metode naming. Yang hal yang pertama akan kita lakukan karena ini akan merecord sebuah failure atau kerugian di masa lampau. Yang akan kita lakukan pertama adalah proses cek atau melakukan pengukuran. Mengukur apa? Apakah ada gap antara kondisi aktual dengan standar yang diinginkan ataupun yang ditetapkan, sehingga dibutuhkan alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi losses tersebut. Di dalam TPM tools yang digunakan adalah overall equipment effectiveness, di mana akan ditunjukkan 6 big losses yang menyebabkan the gap tersebut. Kemudian bagaimana untuk menganalisa dan mengevaluasi ataupun memprioritaskan sebuah masalah, beberapa masalah. Perihal kedua yang perlu dipersiapkan adalah mempelajari 7 tools, karena di dalamnya terdapat alat-alat yang dapat digunakan untuk mendukung analisa dalam kegiatan fokus improvement ini. Perihal ketiga adalah 7 ways yang akan membantu Anda mengenali apa kerugian pada saat Anda melakukan Genba, pada saat Anda telah menemukan akar penyebab masalah Anda. Biasanya terdapat waste yang terjadi dalam masalah tersebut, karena pada tujuan TPM adalah mengeliminasi waste. Kita bisa lihat untuk 7 ways ini secara sekilas Anda akan dapat
Ingatnya dengan lebih mudah dengan kata-kata teamwork. Yang pertama adalah T, transportation, I, inventory, M, motion ataupun gerakan, W, waiting, O yang pertama adalah overproduction, yang kedua O, overprocessing, dan D, defect atau reject. Tiga hal ini wajib Anda persiapkan pada saat sebelum melakukan focus improvement ini. Untuk OEE akan ada pembahasan tersendiri dan Seven Tool juga akan ada sesi tersendiri, sedangkan Central Waste akan Anda temukan dalam pembahasan YY Analysis. Kunci dari budaya focus improvement. Implementasi focus improvement akan sangat sulit diterapkan dalam sebuah organisasi. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk membantu kesuksesan focus improvement ini. Beberapa faktor kritikal yang dapat membantu adalah antara lain. Yang pertama adalah memastikan laporan itu benar apa adanya. Sehingga dengan data yang benar, maka analisa ataupun action plan yang akan kita ambil akan menjadi benar pula dan tepat sasaran. Yang kedua adalah fokus improvement adalah sebuah proyek jangka panjang dan bukan mencari solusi sementara. Dalam pelaksanaannya, kegiatan fokus improvement ini akan dilakukan oleh tim yang dibentuk dari berbagai fungsi kerja atau cross-functional yang ahli dari bagian produksi, engineering, maintenance, ataupun quality yang mempunyai pengetahuan baik akan proses pada mesin ataupun pada produk yang kita buat atau kita produksi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai sudut pandang sehingga mendapatkan hasil problem solving yang sempurna. Yang ketiga adalah menghilangkan budaya mencari siapa yang salah. Persiapan data awal membangun budaya apa yang salah. Maksudnya bagaimana? Contoh bagaimana walaupun pada saat hubungan OEE Anda dengan fokus improvement ini adalah sebagai berikut. Menemukan akar permasalahan kita flashback apa saja komponen yang OEE perlu kita bisa lihat. OEE mempunyai tiga komponen, availability, performance, dan quality. Yang harus bagaimana perhitungannya gali lebih dalam. Bisa Anda review kembali training sebelumnya mengenai contoh misalkan OEE. Apakah terjadi di dalam OEE knowledge atau gap pengetahuan yang belum dia miliki, identifikasi belum 6 big loss yang ditunjukkan oleh kesalahan seperti ini, metode yang dia lakukan yaitu breakdown, setting adjustment, minor stop, speed reduction, startup reject ataupun defect. Ada beberapa misunderstanding ketika seseorang menanyakan mengenai OEE ini. Yang sering saya temui, ada beberapa yang menanyakan kepada saya mengapa OEE tidak tercapai, sedangkan throughputnya sudah tercapai. Dalam pengertian TPM atau dalam konsep TPM, pertanyaan ini adalah kurang tepat, karena OEE adalah tools TPM yang digunakan untuk mengidentifikasi 6 big loss tersebut. Jadi pertanyaan yang lebih tepat dalam OEE adalah mengapa losses-nya tinggi. Contoh, mengapa minor stop losses-nya tinggi, mengapa breakdown losses-nya tinggi, dan seterusnya. Karena pada dasarnya tujuan kita akan meminimasi losses tersebut, sehingga kita perlu memfokuskan terhadap losses-nya, bukan OEE-nya. Apa saja data-data awal yang perlu dipersiapkan dalam langkah fokus improvement? Tadi sudah disampaikan bahwa tools identifikasi yang digunakan untuk TPM ini adalah overall equipment effectiveness yang sering kita singkat sebagai OEE. Jika kita review training, OEE mempunyai beberapa komponen
pengukuran, yaitu adalah availability rate, performance rate, dan quality rate. Yang diidentifikasi dalam OEE adalah 6 big loss yang ditunjukkan pada gambar di sini. Pada availability mempunyai dua jenis big loss, yaitu breakdown dan setting adjustment. Untuk performance mempunyai dua macam big loss, yaitu minor stop dan speed reduction. Sedangkan untuk quality rate mempunyai dua kategori big loss, yaitu startup reject dan defect. Di sini sering sekali terjadi misunderstanding, karena yang biasanya saya temui ada pertanyaan, mengapa OEE saya tidak tercapai sedangkan throughput saya tercapai. Di sini menurut konsep TPM bisa dibilang pertanyaan ini kurang tepat. Pertama yang akan dibahas adalah throughput. Throughput di MKIR itu khususnya target biasanya mengacu terhadap target throughput di dalam PP. Sedangkan PP ditetapkan berdasarkan historical aktual yang pernah dicapai. Yang pada artinya target throughput yang ditetapkan oleh PP sudah berdasarkan kapasitas dikurangi dengan toleransi loss, toleransi breakdown, toleransi minor stop, toleransi defect, dan sebagainya. Sedangkan throughput yang ada di OEE, target throughput yang ada di dalam OEE itu didasarkan oleh kapasitas maksimal mesin. Jadi apa saja gap di antara target maksimum kapasitas mesin dengan kenyataannya, itulah losses yang terjadi di dalam perhitungan OEE. Maka sebaiknya lebih tepat OEE ini digunakan untuk menganalisa apa saja losses apa saja data-data awal yang perlu dipersiapkan dalam langkah fokus improvement. Tadi sudah disampaikan bahwa tools identifikasi yang digunakan untuk TPM ini adalah overall equipment effectiveness yang sering kita singkat sebagai OEE. Jika kita review training OEE mempunyai beberapa komponen pengukuran, yaitu adalah availability rate, performance rate, dan quality rate. Yang diidentifikasi dalam OEE adalah 6 big loss yang ditunjukkan pada gambar di sini.
Bagaimana kita memprioritaskan 6 big loss tersebut? Kita bisa memulai dengan menggunakan diagram Pareto terhadap 6 big loss tersebut. Kita bisa lihat grafik diagram Pareto di sebelah kiri adalah diagram Pareto 6 big losses. Kita bisa dengan cepat dengan Pareto ini menyatakan bahwa pada data ini permasalahan yang terbesar adalah speed reduction. Dari situ Anda juga bisa mulai mendetailkan kembali ke arah yang lebih spesifik dengan membuat diagram Pareto kedua, yaitu apa saja yang menyebabkan speed reduction ini lossesnya begitu tinggi. Anda lebih bisa melihat, bisa memberikan data-data yang lebih detail apa saja yang menyebabkan speed loss ini, sehingga dibuat diagram Pareto kedua mengenai diagram Pareto speed loss. Dari sini Anda bisa memilih topik dengan lebih objektif. Karena apa? Kita memperlihatkan bahwa dengan data historical bahwa suatu masalah itu menjadi sangat penting untuk diselesaikan. Bagaimana hubungan pilar focus improvement ini dengan pilar-pilar yang lain yang ada di dalam TPM? Sebelum kita melihat apa hubungan focus improvement dengan pilar yang lain, ada baiknya kita harus memahami tujuan dari masing-masing pilar terhadap tujuan dari TPM. Dalam sesi training pengenalan TPM, pastinya kita sudah mengetahui bahwa ada 3 tujuan utama dari program TPM, yakni adalah zero accident, zero breakdown, dan zero complaint atau defect. Maka disinilah peran-peran pilar akan membantu dalam pencapaian tujuan tersebut, seperti AM akan bertujuan ke arah zero breakdown, zero complaint, serta zero accident. PM akan bertujuan ke arah zero breakdown dan zero complaint, dan seterusnya seperti yang digambarkan pada gambar ini. Untuk melihat hubungan antar pilar melalui gambar ini sudah terlihat jelas. Jika terdapat persamaan tujuan, maka antar pilar tersebut pastinya akan ada hubungan. Dalam hal ini, jika kita ingin melihat pilar apa saja yang akan berhubungan dengan focus improvement, kita bisa lihat tujuan dari focus improvement adalah ke dalam zero breakdown ataupun zero complaint ataupun defect. Sehingga hubungan yang akan bersinggungan dengan focus improvement adalah seperti ini. Kita bisa lihat hampir semua pilar dalam TPM dapat menggunakan metode focus improvement dalam aktivitasnya, karena tools yang dipakai adalah OE menunjukkan dari breakdown ataupun defect. Pertanyaan melalui gambar ini adalah, apakah pilar HSE tidak perlu melakukan improvement? Jawabannya adalah perlu, tapi pendekatannya berbeda. Sudah disampaikan sebelumnya, data yang akan digunakan dalam focus improvement adalah OEE. Sedangkan accident terjadi bisa saja tidak mempengaruhi kinerja mesin atau bisa saja tidak menyebabkan mesin stop. Sehingga untuk kecelakaan tersebut tidak akan teridentifikasi oleh OEE. Jadi sebaiknya untuk HSE yang digunakan adalah bagaimana pola berpikir step focus improvement ini. Seperti yang disebutkan di awal, semua problem solving pada dasarnya adalah sama, yaitu check, action, plan, dan do. Kita lihat satu persatu hubungan pilar focus improvement dengan pilar yang lain. Hubungan focus improvement dengan autonomous maintenance atau AM adalah bagaimana caranya dalam aktivitas AM meminimalisasi malfunction yang ditemukan pada saat cleaning. Hubungan focus improvement dengan pilar IM
adalah salah satunya bagaimana mencari akar penyebab dari failure yang terjadi yang teridentifikasi di OEE menjadi zero. Untuk QM, bisa saja menggunakan focus improvement bagaimana mencari akar penyebab dari defek-defek yang muncul yang teridentifikasi di OEE. Untuk training, bisa saja dicari apakah dari gap tersebut setelah dicari ketemu akar penyebabnya ternyata adalah terdapat gap knowledge antara karyawan dengan kebutuhan kegiatan AM ataupun PM. Inilah fungsi training untuk memetakan apakah training diperlukan oleh karyawan atau perlu refreshment. Untuk pilar AM Office bisa saja menggunakan focus improvement dalam mencari bagaimana akar penyebab jika terjadi permasalahan di dalam Office ataupun ada dokumentasi yang terhambat. Untuk pilar ICMP adalah bagaimana mencegah kemungkinan permasalahan yang akan terjadi jika terdapat rencana pemasangan mesin baru ataupun ada rencana produk baru berdasarkan data yang ada, sehingga meminimalisasi pada saat proses pertama jalan mesin baru tersebut ataupun produk baru tersebut. Jika digambarkan dengan grafik, maka focus improvement terlihat dengan garis yang berwarna hijau yang akan bersinggungan dengan pilar-pilar lain di dalam TPM. Dengan FI, maka aktivitas AM atau autonomous maintenance akan berusaha untuk mencegah terjadinya force deterioration. Dengan FI, maka aktivitas plant maintenance akan dapat mengembalikan kondisi mesin kita ke normal condition. Dengan FI, maka aktivitas training dan education diharapkan dapat memetakan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia kita. Sekarang bisa kita lihat lebih detail bagaimana peran FI focus improvement di dalam pilar autonomous maintenance. Aktivitas AM yang dilakukan pertama adalah mengerti kondisi mesin yang dihadapi saat ini melalui aktivitas cleaning and inspection. Pada saat kita menemukan masalah pada aktivitas cleaning and inspection, maka kita harus berusaha untuk mengembalikan ke kondisi awalnya. Disinilah mengapa konsep berpikir fokus improvement harus dipahami, yaitu untuk menganalisa masalah tersebut, mencari perbaikan sehingga tercipta standar baru menuju produktivitas yang lebih baik. Dan kegiatan ini akan dilakukan secara kontinual atau berulang secara terus-menerus. Lalu, apa peran dari manajemen di dalam aktivitas fokus improvement ini? Yang pertama, berikan arahan untuk perbaikan di mana harus dilakukan pertama kali berdasarkan strategi manajemen yang sesuai dengan saat ini. Yang kedua, bantu shop floor untuk meningkatkan peningkatan yang lebih tepat dengan cara memberikan mereka sebuah data trend ataupun tools yang dapat membantu mereka dalam menganalisa. Dan juga tidak lupa memberikan target terhadap hasil yang akan mereka analisa. Yang keempat adalah follow up action yang akan mereka lakukan. Ketiga, bahwa tanggung jawab inisiatif ini peningkatan perbaikan ke level yang lebih tinggi jika shop floor tidak mampu menyelesaikan. Yang keempat, hargai hasilnya dan dorong semangat mereka secara terus-menerus. Sekian untuk sesi pengenalan dari pilar FI. Untuk sesi selanjutnya akan kita bahas lebih detail mengenai langkah-langkah yang terstruktur di mana kita